I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna dengan NIM 1201671. Program studi akuntansi syariah dari kelas 5C. Di sini saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang pergadaian syariah sebagai tugas ujian terakhir semester pada mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah yang diampu oleh Ibu Pratiwi SEMAK. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, konsep dan definisi lembaga pegadaian. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Landasan hukum pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terdapat 3 landasan hukum pegadaian syariah. Yang pertama, Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Adapun rukun gadai syariah, yang pertama ar-rahin atau yang menggadaikan adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua, al-murtahin atau yang menerima gadai adalah orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Yang ketiga, al-marhun atau barang yang digadaikan adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat, al-marhun bi atau utang adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima, sighat, ijab, dan kabul adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Adapun syarat-syarat gadai, yang pertama, syarat akid. Baik rahin dan murtahin harus mempunyai kemampuan, juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli gadai. Yang kedua, marhun bi atau utang. Dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, hal itu tidak sah. Yang ketiga, marhun atau barang. Dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatan bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rohan itu tidak sah. Yang keempat, sighat, ijab, dan kabul. Dengan syarat sighat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan kabul, dan diam terlalu lama pada waktu transaksi, serta tidak boleh terikat oleh waktu. Secara umum, gadai harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus diperjualbelikan. Yang kedua, harus berupa harta yang bernilai. Yang ketiga, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah. Yang keempat, harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan. Harus berupa barang yang diterima secara langsung. Yang kelima, harus dimiliki oleh rohin atau pinjaman atau pegadai. Setidaknya harus seizin pemiliknya. Selanjutnya, akad yang ada di lembaga pergadaian syariah. Yang pertama, akad qard al-hasan. Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif. Maksud dari akad qard al-hasan pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya selain biaya administrasi. Yang kedua, akad mudharabah. Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai atau rahin dengan pihak penerima gadai atau murtahin.
Yang ketiga, akad bal muqayyadah. Akad bal muqayyadah adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Yang keempat, akad ijarah. Akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Landasan hukum ijarah terdapat pada beberapa ayat suci Al-Quran, salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Rukun akad ijarah ada 4 macam. Yang pertama, pelaku akad, yaitu musta'zir atau penyewa adalah pihak yang menyewa aset, dan mu'jir atau muajir, pemilik adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Yang kedua, objek akad, yaitu makjur, aset yang disewakan. Yang ketiga, ujrah atau harga sewa. Yang keempat, sikhat, yaitu ijab dan kabul. Syarat akad ijarah. Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah sebagai berikut. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelum pada saat kontrak berakhir. Tidak semua benda boleh dijadikan ijarah kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Yang kedua, objek ijarah dapat diserah terim akan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Yang ketiga, objek ijarah dan pemanfaatannya harus tidak bertentangan dengan hukum syariah. Yang keempat, objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Yang kelima, harta benda yang menjadikan objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat istimali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah, mobil, tanah. Sedangkan harta benda yang bersifat istiqlahi, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian tidak sah. Ijarah atasnya seperti buku tulis. Yang kelima, akad musyarakah amwal al-inan. Akad musyawarah amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi risiko dalam sebuah usaha. Akad ran menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ar-ran adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atau marhun atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian hutang. Adapun dasar hukum ar-ran dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Baqarah ayat 283.
Berakhirnya transaksi gadai, akad dalam transaksi gadai akan berakhir apabila beberapa persyaratan telah terpenuhi. Yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar hutangnya. Yang ketiga, barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan murtahin. Yang keempat, pembebasan utang dapat dengan cara apapun meski dengan pemindahan oleh murtahin. Pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Rusaknya barang ron bukan oleh tindakan atau penggunaan murtahin. Memanfaatkan barang ron sebagai penyewaan atau sedekah baik dari pihak rahin maupun murtahin. Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional. Untuk pegadaian konvensional ini melayani semua produk pegadaian, sedangkan pegadaian syariah hanya melayani produk syariah saja. Hampir semua produk pegadaian sudah mendapatkan penyesuaian sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Secara mendasar perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional adalah pada akadnya. Lazimnya, dasar hukum pegadaian syariah adalah menggunakan akad gadai ron yang menyesuaikan fatwa dengan syariah nasional atau disebut dengan DSN. Perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dengan konvensional ini adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi singkatnya, gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan jika sudah jelas bahwa ran boleh dilakukan karena kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional juga dapat dilihat dari sistem pembayaran biaya dan ongkos penyimpanan barang jaminan. Jika dalam pegadaian syariah ada nasabah yang tidak mampu membayarkan pinjaman, ya maka nasabahnya tidak akan dikenakan bunga atas pinjaman, melainkan nasabahnya akan dikenakan biaya sewa penitipan, pemeliharaan dan penjagaan atas barang jaminan yang telah digadaikan. Jika nasabah masih belum bisa membayar semua utangnya, meski pinjaman sudah ditanggungkan dan tidak mampu membayar ongkos serta biaya penyimpanan, maka barang jaminan tersebut akan dilelang untuk dijual untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Kemudian, jika nanti ada kelebihan dari sisa uang lelang, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah dalam kurun waktu 1 tahun, maka uang tersebut akan diserahkan kepada lembaga zakat, infak, dan sedekah sebagai denda. Begitu pula sebaliknya, jika penjualan dari barang jaminan masih kurang dari jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan, maka nasabah harus menanggung semua kekurangannya. Pegadaian syariah akan mengambil keuntungan atau margin untuk menjalankan operasionalnya dari ongkos atau biaya tersebut. Sistem pembayaran ini sangat berbeda dengan pegadaian konvensional yang akan membebankan bunga kepada para nasabahnya dan mencari untung dari sistem bunga tersebut. Bunga pinjaman pegadaian biasanya ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh nasabah. Jika nilai pinjamannya semakin besar, maka bunga yang akan dibebankan juga semakin besar. Umumnya, besaran bunga pinjaman di pegadaian konvensional akan semakin naik. Misalnya, jika perhitungan biaya pinjaman terjadi setiap 15 hari, kemudian maka pada hari ke-16 dan seterusnya bunga pinjaman itu akan terus naik. Adapun jurnal pegadaian syariah, di sisi rohin sebagai penerima uang pinjaman, jurnalnya kas bertambah di sebelah debit, utang bertambah di sebelah kredit. Di sisi murtahin sebagai memberi uang pinjaman, jurnalnya piutang bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Di sisi rohin sebagai membayar administrasi, jurnalnya biaya administrasi berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Di sisi murtahin sebagai penerima administrasi, jurnalnya kas bertambah di sebelah debit, pendapatan administrasi bertambah di sebelah kredit. Di sisi rohin sebagai pembayaran sewa gedung, jurnalnya beban sewa berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Di sisi murtahin sebagai penerimaan sewa dari nasabah, jurnalnya kas bertambah di sebelah debit, pendapatan sewa bertambah di sebelah kredit. Di sisi rohin sebagai pembayaran uang pinjaman, jurnalnya
utang berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah debit. Di sisi murtahin sebagai pembayaran beban, perbaikan beban, perbaikan aset ijarah. Jurnalnya, aset ijarah berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Di sisi rohin, sebagai penjualan pada masa akad berakhir, jurnalnya, kas bertambah di sebelah debit, aset berkurang di sebelah kredit. Di sisi murtahin, sebagai pelunasan uang pinjaman, jurnalnya, kas bertambah di sebelah debit, piutang berkurang di sebelah kredit. Di sisi rohin, sebagai pelunasan dari penjualan aset oleh pihak pegadaian, jurnalnya, utang berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit. Di sisi murtahin, sebagai penjualan pada masa akad berakhir, jurnalnya, kas bertambah di sebelah debit, pendapatan berkurang di sebelah kredit. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya, mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.